Halo teman-teman semua, mari kita membahas Yungsen. Yungsen biasanya yang dikenal dengan bahasa Mandarin Yungsen. Yungsen adalah elemen yang dibutuhkan di dalam cat baji kita atau dalam tanggal lahir kita. Apa yang kita butuhkan, elemen apa yang kita butuhkan gitu. Tapi kalau di dalam baji 5 unsur kita harus istilah pigming dulu, kita harus tahu dulu, kita harus menghitung dulu elemen apa yang dibutuhkan di dalam baji kita. Tidak sama dengan yang Chuantong. Chuantong adalah yang model lama adalah Ziping punya. Kalau Ziping punya dia harus pilih, dia harus cari Yungsen dulu. Dia sudah tahu Yungsennya, dia baru Ming istilahnya, dia baru menghitung. Jadi kebalikan dari baji 5 unsur ini adalah kita harus menghitung dulu baji itu apa yang dibutuhkan, apa yang kekurangannya, yang diperlukan istilahnya. Tidak sama dengan Bazi yang Chuantong, yang Ziping punya itu dia harus cari Yungsen dulu baru pigming. Kalau kita kebalikan, kita harus pigming dulu. Kita sesudah pigming kita baru bisa tahu apa yang dibutuhkan, elemen apa yang dibutuhkan dengan di dalam bazi kita gitu. Istilahnya cat kita itu di tanggal lahir kita, elemen apa yang kita butuhkan. Memang elemen itu ada yang baik dan ada buruk. Istilahnya kalau di dalam bahasa Mandarinnya season ke season. Istilahnya season yang baik, season adalah yang jelek istilahnya. Maksud dia yang season dan season itu apa ya? Kan banyak yang nggak ngerti. Sebenarnya dalam baji kita kan cuman di baji kita biasanya kan cuman 8 karakter istilahnya, tahun, di bulan, di hari, di jamnya kan, baru yang lakpirarnya gitu yang datang itu. Nah di dalam baji kita yang asli tanggal lahir kita lihat semua di kon apa yang didatang ntar waktu 10 tahun itu Yungsen itu. Kita Yungsennya datang, istilahnya yang elemen yang bagus datang baik buat kita. Tapi kalau di baji 5 unsur kita juga harus hitung, harus sekon. Soalnya kan di dalam elemen 5 unsur ada yin dan yang. Yang kita butuhkan yin apa yangnya gitu. Yang yin apa yang. Kita harus dilihat juga, harus dihitung juga. Tidak semata-mata kita butuh elemen kayu. Ya kayunya kayu yin apa kayu yang, kan beda kan gitu. Apa misalnya kita butuh api yin apa api yang, kan beda lagi kan. Yang cocok buat di tanggal lahir kita. Tidak semudah gitu kita ngomong kita butuh elemen tanah. Ya tanahnya ada tanah yin, tanah yang, kan beda-beda juga itu, harus dilihat itu. Jadi kita harus hitung dulu, harus kita hitung elemen ini pas datangnya di pilar kita bagus apa jelek itu. Nah misalnya kalau kita datang pilar kita terus datang tahun lagi, itu kita harus hitung dulu. Habis selesai kita hitung, kita baru bisa tahu, elemen apa yang kita butuhkan di dalam 5 unsur itu. Misalnya kita di dalam ini nggak ada, terpaksa kita cari di dimensi, istilahnya feng shui itu. Di Yungsennya di feng shui gitu. Jadi di feng shui, di elemen yang dimensi di ruang, kita harus jalanin elemen yang kita butuhkan itu setiap hari. Nah, itu baru bisa membantu. Terus yang kita percis kita, kalau kenapa saya bilang kita harus pigming dulu. Jadi waktu kita pigming, kita sudah bisa persis dokter.
Dokter itu pasti dia analisa penyakitnya dulu apa, baru dikasih obat kan. Nah, kalau yang di Pak Baji 5 unsur ini juga sama, dia jadi harus pigming dulu. Selesai pigming, dia tahu oh penyakit ini, baru dikasih yungsennya ini gitu. Makanya kalau di Baji 5 unsur itu masing-masing itu yang dibutuhkan apa 5 unsur tuh beda-beda. Misalnya kita mau cari yungsennya cai, misalnya kan harta gitu. Harta elemen yang kita butuhkan untuk harta dengan elemen untuk misalnya kuan ya kerjaan apa gimana itu beda lagi. Kita harus lihat gitu. Tidak semata-mata oh kita kasih oh yungsen ini elemen ini yang kita butuhkan. Tidak semudah itu. Bisa aja kita lihat oh elemen ini yang dibutuhkan pas waktu kita account, kita hitung rupanya elemen itulah yang bikin kita yang jeleknya kita. Padahal kita pikirkan 5 unsur itu semua sama, sebenarnya tidak. Harus dilihat itunya. Yang kita bisa bantu memang di istilahnya dimensinya, di ruangnya. Kalau di waktunya kita nggak bisa robah. Kayak 2020 datangnya atasnya logam yang bawahnya tikus. Itu kita tidak mungkin robah. Waktu sudah menentukan, nggak mungkin kita bisa robah itu. Yang kita bisa robah itu dimensinya istilahnya, tientirennya itu. Tientiren, T-nya yang kita robah istilahnya. Jadi kita robah yungsennya, kita perbanyak yang kita mau apa. Tapi biasanya kita kalau ngobatin itu kan kita sudah pigming dulu kan, kita sudah account dulu, hitung dulu di tahun itu dia lagi jelek apa. Nah, yang di jelek apa kita harus benar-benar kita harus hitung dulu, tahu dulu. Dia aja butuh elemen apa, itu butuhnya elemen apa ya, kita baru bisa kasih dia elemen apa gitu. Kita harus itu yang kita kasih itu elemennya di dimensi, bukan waktu. Kalau waktu nggak mungkin kita bisa berubah. Misalnya tahun 2020 ya tetap itu logamnya air, tikus itu kan air itu. Logam tuh logam yang bawahnya tikus. Kita tidak mungkin bisa berubah. Terus setiap bulan dia berubah-ubah juga kan gitu. Misalnya persis tahun ini logam yang tikus, yang di langitnya kan tanayang. Tanayang bawahnya kan macan istilahnya. Setiap bulan itu berubah juga itu apa batang langitnya dengan cabang buminya. Nah kita juga harus account yang kita butuhkan apa itu aja. Nah, kita ngobatinnya biasa kita agak jauh-jauh hari sebelum dia kena masalah. Kita sudah lihat kan chartnya, oh di bulan ini dia ada masalah. Dari jauh-jauh hari kita harus suruh dia banyak pakai yang yungsen yang dia perlukan. Jadi kita pakai yungsen itu di kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi kita harus suruh dia banyak melakukan sesuatu yang bisa membantu dia supaya waktu dia jeleknya, pas dia itu tidak sampai terlalu turun sampai membahayakan orang ini gitu. Jadi harus kita bisa mengurangin ya. Nggak mungkin kita bisa istilahnya sampai misalnya dia lagi jelek, kita bikin bagus, tidak mungkin. Paling kita bisa bantu supaya dia tidak jatuhnya terlalu dalam, istilahnya itu bisa. Nah makanya kita pakai yungsen, itu di dimensinya yang kita pakai, bukan waktu. Kalau waktu kita tidak mungkin bisa robah, jadi kita pakainya di dimensinya kita. Tapi kita perlu hitung dulu, account dulu, kita pigming dulu itu. Tidak sama dengan yang cuanhong. Kalau yang cuanhong dia dari pertama dia harus cari yungsennya dulu. Dia sudah tahu yungsennya, dia baru bisa pigming. Istilahnya dia bisa pigming. Kalau di 5 unsur agak terbalik ini. Kita harus pigming dulu. Malahan pigming, kita sudah menghitung, istilah menghitung lah itu ya, kita sudah lihat, udah menghitung, kita tahu apa yang buat orang ini sakit. Nah, kita harus tahu. Jadi kita tidak merta-merta sekali datang kita lihat, kita harus hitung dulu, bukannya lihat Pak Ce kita kasih yungsen dulu,
kita juga tidak ngelihat oh orang ini kuat dan lemah. Kita tidak lihat itu. Kalau di pasal 5 unsur kita nggak lihat pasal kuat dan lemah, tidak. Kita bahkan bisa ngelihat istilahnya pilarnya, misalnya yang batang langit, yang cabang bumi, kita bisa baca kayak gitu. Kita kadang-kadang kalau kita itu lihat batang langitnya nggak masalah, kita lihat di cabang buminya. Kita juga kita bisa bacanya, kita harus terpisah. Kita nggak bisa gabung batang langit dengan cabang bumi, kita gabung lihat sekaligus, itu nggak. Kita lihatnya terpisah. Tapi kalau Chuan Hong punya dia nggak, batang langit dia gabung dengan cabang bumi bacanya gitu. Jadi agak cara bacanya memang agak berbeda ya dengan itu. Maka ibarat kita ngomong, kalau kita kasih Yungsen, ibarat tuh kita dokter kita sudah analisa, oh penyakit orang ini, jadi baru kita kasih obatnya. Sama di Yungsennya, di Baji 5 unsur juga sama. Sebenarnya kita juga kasih obat untuk ngobatin yang dia lagi sakit itu. Sama dengan istilah yang dokter lagi analisa, orang ini sakit apa, baru kasih obat itu. Sama dengan Baji 5 unsurnya. Oh, di tahun ini dia lagi jeleknya apa gitu. Kita harus bantu, kita mau lihat orang ini yang harus kita bantu apa keuangannya, apa di kerjaannya dia lagi jelek. Nah, yang kita harus bantu kayak gitu. Bukannya semua kita kasih Yungsen ini semua untuk pakai semua, tidak mungkin. Jadi kita harus kita juga kasih Yungsen itu kalau bisa cuma satu itunya. Kalau nggak bisa itu minimal Yungsennya kita kasih 2, cuman nggak bisa lebih. Kalau lebih istilahnya kekuatannya juga hasilnya juga tidak memuaskan itu. Jadi paling banyak kita kasih Yungsen itu cuma 2 ya, tapi itu juga harus dilakukan di kehidupan kita sehari-hari. Apa makanan, apa yang kita pakai, apa perhiasan, apa itu kita anggap itu Yungsen itu Yungsennya. Tapi kita secara ngerubahnya secara dimensi istilahnya. Kita bukannya waktu. Kalau waktu tidak mungkin bisa dirubah itu Yungsennya datang ya, misalnya di pilarnya datang Yungsen. Nah, yang bagus kita Yungsen yang bagus ya udah, orangnya itu kehidupannya biasa meningkat gitu. Apa datangnya hartanya, apa di kerjaannya, apa outputnya orang ini kan ya, kita harus dilihat juga itu apa yang dibutuhkan di satu cat baji ini, apa yang dibutuhkan itulah yang dinamakan Yungsen. Itu biasa yang disebut Yungsen itu dalam bahasa Mandarin Yungsen, elemen yang dibutuhkan gitu. Ya, demikianlah penjelasan saya mengenai Yungsen ya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya.